Teori pusat pinggiran dikemukakan oleh John Friedman. John Friedman adalah seorang ahli teori perkotaan dan tokoh pendiri Departemen Perencanaan Perkotaan di Sekolah Urusan Publik Luskin UKLA. Teori pusat pinggiran ini menjelaskan bahwa untuk mengembangkan suatu daerah, kita tidak perlu memusatkan semua pembangunan hanya di satu tempat. Kita bisa menyebarkan pembangunan ke beberapa pusat pertumbuhan yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Teori ini membagi wilayah menjadi dua kategori utama, wilayah inti, core, yang memiliki ciri-ciri, umumnya merupakan kota besar atau metropolitan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Memiliki konsentrasi tinggi aktivitas ekonomi, seperti industri, perdagangan, dan jasa. Merupakan pusat inovasi, teknologi, dan informasi. Menarik migrasi penduduk dari wilayah lain. Memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan wilayah pinggiran. Kemudian, wilayah pinggiran, periphery, dengan ciri-ciri, wilayah yang berada di sekitar wilayah inti, umumnya memiliki tingkat pembangunan yang lebih rendah dibandingkan wilayah inti. Ketergantungannya pada wilayah inti cukup tinggi, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun budaya. Sumber daya alam dan tenaga kerja seringkali menjadi komoditas utama. Tahap pertama yaitu tahap praindustri. Wilayah pada tahap ini dikenal sebagai kawasan perbatasan sumber daya. Kawasan perbatasan sumber daya belum berkembang tetapi kaya akan sumber daya. Pada tahap ini, sebagian besar perekonomian memiliki karakter pedesaan dengan beberapa pusat produksi yang tersebar. Kegiatan ekonomi utama seperti pertanian, perikanan, perburuan, dan lain-lain menjadi kegiatan ekonomi utama. Ukuran pemukiman penduduknya relatif kecil. Permukiman ini memiliki tingkat interaksi yang rendah di antara mereka dan mobilitas pedagang masih terbatas pada area yang lebih kecil. Tahap kedua adalah tahap transisi. Wilayah perbatasan sumber daya berkembang secara ekonomi menjadi wilayah transisi ke atas. Wilayah transisi ke atas tumbuh cepat dengan memanfaatkan keberadaan sumber daya alam yang dimilikinya saat ini. Pada tahap transisi, perekonomian mulai mengalami konsentrasi spasial kegiatan ekonomi. Ini berarti bahwa investasi modal, pertumbuhan industri, dan kegiatan perdagangan mengubah sebagian permukiman pedesaan menjadi permukiman perkotaan. Akan tetapi, salah satu permukiman perkotaan ini memiliki otoritas atas pusat-pusat perkotaan lainnya karena dominasi sosial, ekonomi, dan politiknya di wilayah tersebut. Kota yang dominan ini merupakan pusat wilayah tersebut. Permukiman pedesaan dan perkotaan lainnya berada di bawah pusat wilayah tersebut. Inti membayar bahan baku dan tenaga kerja dengan biaya rendah dari pinggiran. Sebagai imbalannya, inti membayar sewa dan upah rendah kepada penduduk pinggiran. Selanjutnya, inti mengekspor barang jadi yang mahal ke pinggiran. Akhirnya, pinggiran menjadi tergantung pada inti. Meskipun fasilitas perdagangan dan transportasi membaik pada tahap ini, tetapi para buruh tidak bepergian jauh dari rumah mereka untuk bekerja. Tahap ketiga adalah tahap industri. Pada tahap ini, sumber daya yang menipis di wilayah inti, produktivitas yang rendah, dan industri yang ketinggalan zaman. Akhirnya, ekonomi bergerak menuju wilayah perbatasan dengan sumber daya baru atau menuju industri jasa. Berkat inovasi dalam sains dan teknologi, pertumbuhan industri semakin cepat. Proses produksi dilakukan oleh mesin otomatis dengan bantuan bahan bakar fosil dan listrik. Pertumbuhan pesat di sektor manufaktur mengharuskan perpindahan tenaga kerja dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Selain itu, sumber daya alam juga dieksploitasi dengan cepat untuk mendukung pertumbuhan industri. Pusat kota harus menggeser fungsi ekonominya ke kota-kota lain karena biaya produksi di pusat kota sangat tinggi akibat tingginya biaya tanah dan mahalnya tenaga kerja. Persebaran inovasi memicu pertumbuhan industri yang cepat di kota-kota di pinggiran. Tahap terakhir adalah tahap pasca industri. Friedman berpendapat bahwa ketika biaya produksi meningkat di pusat, banyak fungsi beralih ke kota-kota pinggiran. Akibatnya, kota-kota di pinggiran juga tumbuh dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi di pinggiran menyebabkan penurunan yang cukup besar dalam ketimpangan antar kawasan. Setiap kota bergantung pada kota lain untuk pasokan produk tertentu. Hal ini menyebabkan interaksi dan komunikasi antar wilayah semakin meningkat. Demikian pembahasan teori pusat pertumbuhan wilayah menurut teori pusat pinggiran. Sampai bertemu di materi berikutnya.